Ryan, kok kamu masih makan? Kita kan mau menyapa teman-teman dan sahabat Bia MBK. Oh iya, habis rotiku enak sih. Ih, aku jadi ingat Injil minggu ini. Yuk kita mulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mengikuti Bina Iman. Berkatilah kami anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti akan firman yang ingin Engkau sampaikan pada kami hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman dan sahabat juga seluruh keluarga besar Bia MBK. Pengajaran online YouTube channel Bia MBK dengan host aku Nara, ditemani aku Brian. Dan renungan akan dibawakan oleh Salam jumpa kembali bersama saya Suster Egidia Hati Kudus. Halo Suster Romo dan kakak-kakak pendamping Bia MBK. Sekarang kita mulai pengajaran Bia minggu ini yuk Nara. Ayo kita mulai dengan mendengarkan bacaan Injil minggu ini. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Jawab Filipus kepadanya, Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini benar-benar anak nabi yang datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Wah, dari bacaan Injil minggu ini, aku jadi teringat satu lagu Bia favorit aku. Aku tahu pasti lagu 5 roti dan 2 ikan. Iya, betul. Kamu masih ingat kan lagunya? Masih dong.
dan salam bahagia untuk kita semua. Adik-adikku yang terkasih, pada minggu biasa yang ke-17 ini, Tuhan Yesus mengajak suster dan adik-adikku sekalian untuk percaya dan mau berbagi kasih kepada siapa saja yang kita jumpai. Kisah Injil hari ini menceritakan saat itu Yesus sedang berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Saat itu banyak orang adik-adik berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang sakit. Lalu ketika Yesus melihat sekelilingnya, orang-orang ternyata belum makan dan lapar adik-adik. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus? Nah, kemudian ada seorang dari murid Yesus yang bernama Andreas berkata kepada Yesus, "Di sini ada satu orang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Lalu apa artinya semua ini adik-adik? Dengan 5 roti dan 2 ikan, mana mungkin bisa secara kita pikirkan bisa membagi makan banyak orang?" Namun Yesus berkata kepada, "Suruhlah mereka duduk." Lalu mereka duduk di atas rumput. 5.000 orang laki-laki adik-adik banyaknya. Luar biasa bukan? Lalu Yesus mengambil 5 roti tadi dan 2 ikan tadi, lalu mengucap syukur dan membagi-bagikan roti itu kepada mereka sampai mereka semua kenyang adik-adik. Luar biasa kan ya mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, adik-adikku yang terkasih, suster dan adik-adik diingatkan oleh Yesus melalui kisah tadi, bagaimana suster dan adik-adik juga bisa berbagi kasih terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita, terlebih pada saat pandemi saat ini. Adik-adikku yang terkasih, dari kisah Injil hari ini, Yesus memberi 3 hal yang perlu kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari untuk bisa berbagi terhadap sesama kita. Yang pertama adalah kita mencoba berbagi makanan. Jika suster dan adik-adik mempunyai makanan, misalnya nih 3, kita berikan 1 atau 2 kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Nah, yang kedua adik-adik, kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah takut kelaparan adik-adik, karena Tuhan senantiasa memberkati suster dan adik-adik lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adik-adik, apa yang bisa kita lakukan? Tidak membuang makanan. Bagaimana caranya suster? Caranya seperti ini. Ketika kita makan, ambillah secukupnya, sehingga kita tidak pernah membuang makanan. Karena kita juga tahu adik-adik, dalam situasi saat ini banyak sekali orang atau saudara-saudari kita yang tidak mendapat makanan seperti suster dan adik-adik sekalian. Nah, yang terakhir adik-adik, kita diingatkan untuk berbagi kasih lewat doa. Kita mendoakan saudara-saudari kita agar senantiasa diberikan rahmat kesehatan yang cukup, rezeki yang cukup, serta rahmat-rahmat yang dibutuhkan mereka setiap hari. Demikian ya adik-adikku yang terkasih, Tuhan memberkati. Kita harus ingat ya sama 4 pesan Suster Egidia dari bacaan. Betul, kita harus saling berbagi dan percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Tidak membuang-buang makanan dan makan makanan secukupnya. Dan juga berbagi kasih dengan saling mendoakan. Kita sama-sama mengingat ya teman-teman. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri pengajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu kami dapat mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan, ajarilah kami supaya dapat selalu berbagi kepada sesama dan memperhatikan keadaan di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Salam sehat dari Brian. Salam sehat juga dari Nara. Wah, rotinya masih enak nih. Dadah, dadah, dadah.